Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah supaya Allah memiliki alasan untuk menolong kamu. Makanya Allah itu ada. Percaya Allah itu ada. Tapi kalau kita kemudian masih bertanya, di mana saya betul-betul menemukan Allah? Apakah harus di depan Ka'bah? Betul, di situ kita menemukan Allah. Dimanapun kita menemukan Allah, melihat pohon kita menemukan Allah, melihat binatang kita menemukan Allah pada sempurna ciptaan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Tapi kita akan menemukan Allah salah satunya yang paling terasa. Ketika engkau menolong agama Allah, kamu akan terasa. Di situ kamu akan menemukan Allah dalam setiap perkara yang kamu lakukan ketika menolong agama Allah. Makanya banyak kisah kan, para orang-orang yang bekerja pada agama Allah itu banyak mendapatkan karomah, banyak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa wali-walinya Allah mendapatkan karomah dari Allah? Karena mereka bekerja untuk Allah, lalu Allah pun hadir untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Dan itulah cara Allah memperdulikan mereka selama mereka memperdulikan agama Allah. Bukan berarti kalau kita membantu agama Allah berarti Allah membutuhkan kita. Enggak, Allah enggak butuh kita. Jadi jangan pernah ada yang memiliki anggapan keliru. Mengatakan Allah itu enggak usah ditolong. Lo yang nyuruh untuk kemudian menolong agama Allah itu Allah. Bukan karena Allah lemah. Tapi yang menyuruh supaya kemudian kita itu ditolong oleh Allah, ya yang menyuruh kita untuk supaya kita menolong agama Allah, itu Allah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah? Simple, sederhana. Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah supaya Allah memiliki alasan untuk menolong kamu. Padahal agama Allah ini pun kalaupun kita tidak menolongnya, kita absen dari perjuangan, itu pun tidak akan pernah memberikan apapun dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kita itu akan mendapati Allah ketika Allah itu kita tolong agamanya. Siapapun yang menolong agama Allah, maka dia akan menjumpai Allah pada kehidupan ketika menolong agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah dan mengingat Allah, itu akan menemukan Allah. Makanya orang yang berzikir kepada Allah tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berzikir. Ini ada salah satu zikir yang beberapa hari ini sering saya terangkan di banyak kesempatan. Ada seorang sahabat digigit kalajengking, lalu kemudian pada pagi harinya lapor kepada Rasulullah. Ketika lapor kepada Rasulullah dia digigit kalajengking, maka pada saat itu Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, coba kamu mengucapkan zikir dan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalaulah kamu itu mengucapkan zikir, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan, pasti kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Di situ kita menjumpai perkataan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Orang yang mengingat Allah dan berzikir mengingat Allah, maka Allah itu akan membantunya. Allah akan hadir kepada mereka yang senantiasa berzikir kepadanya. Makanya dalam bahasa bercandaan, sering nggak kita mendengar orang-orang ketika di tempat-tempat gitu, di tempat-tempat mungkin terminal, stasiun gitu. Lalu ada preman, kita kenal sama preman itu karena kita baik. Tiba-tiba preman itu memberikan sebuah wejangan. Kalau ada apa-apa yang ganggu kamu, sebutkan nama saya akan datang. Lu menyebutkan nama preman aja bisa menjadi sebab kita itu tidak diganggu di terminal. Lu apalagi mengingat Allah. Kan begitu. Berapa banyak preman sering berkata, sebut nama saya kalau kamu diganggu sama siapapun. Aku selesaikan. Pasti yang mengganggu kamu akan mikir-mikir kalau kamu tahu bahwasanya kamu adalah temanku. Sebut aja nama saya. Itu bahasa keseharian menjadi sebuah analogi sederhana. Orang yang berzikir kepada Allah itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah hadir bersama dengan mereka yang senantiasa berzikir. Makanya sebabnya Allah ketika menolong Nabi Yunus itu karena Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak sebagai orang yang bertasbih, berzikir, pasti aku tinggalkan Yunus di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat nanti datang. Berarti berzikir itu cara Allah untuk hadir pada kehidupan kita ketika kita menyebut namanya setiap waktunya.
Pernah baca sebuah kisah tulisan based on true story, tapi apakah betul benar atau tidak saya nggak terlalu mengetahui. Ada seorang perempuan yang harus melewati satu jalan. Dia mendapati ada sekelompok preman yang mereka minum alkohol, mereka mabuk. Maka seketika perempuan itu sempat berhenti dan bimbang apakah melanjutkan melewati tempat itu atau dia mundur ke belakang, tentunya tidak jadi pulang. Lalu dia berzikir kepada Allah dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Sekelompok preman itu sempat melihat perempuan tersebut, tapi tiba-tiba mereka langsung menundukkan pandangannya. Lalu beberapa menit setelah itu ternyata ada perempuan yang juga lewat. Maka sekelompok pemuda preman yang sedang mabuk itu langsung mengganggu perempuan itu, mengambil barang-barangnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Singkat ceritanya, sang perempuan ini akhirnya dibawa ke rumah sakit, kemudian ditangani kasusnya oleh pihak kepolisian. Maka pihak kepolisian itu mengumpulkan suspek, orang-orang yang tersangka siapa yang menjadi pelaku penganiayaan. Ketika mereka sedang mengumpulkan siapa yang menjadi pelaku penganiayaan, mereka menangkap beberapa informasi nama. Tapi mereka kebingungan untuk kemudian mendatangkan saksi siapa saja yang berkumpul di tempat itu. Lalu perempuan yang teraniaya ini berkata, ada perempuan yang lewat sebelum saya, mungkin dia mengenal satu persatu itu. Maka perempuan itu akhirnya dipanggil, dicari polisi ketemu lewat CCTV dan akhirnya dijadikan saksi. Lalu kemudian diperlihatkan foto satu persatu orang yang dicurigai dan satu persatu itu saksi perempuan tersebut akhirnya mengakui, ya ini dia sempat ini, dia ya yang ikut mabuk, dia sempat melihat saya juga, ya ini orang-orangnya. Tapi saya tidak tahu mereka menganiaya ataukah tidak, tapi yang jelas saya tahu mereka mabuk dan saya melewati mereka ketika di tengah malam itu. Sampai akhirnya tertangkaplah para preman-preman itu yang menganiaya perempuan yang kedua. Tapi yang menarik perhatian oleh perempuan yang pertama, perempuan kemudian bertanya, kenapa ketika saya lewat kalian tidak mengganggu saya? Tapi kenapa ketika dia lewat kalian malah mengganggunya dan menganiayanya? Ada sebuah perkara yang luar biasa dikatakan oleh preman itu. Kami sebenarnya berencana untuk menganiaya kamu, mencuri barang-barang kamu. Tapi ketika kami akan melancarkan aksi kami melihat ada sesuatu yang besar di belakang kamu. Dan itulah yang menjadikan kami menundukkan pandangan karena kami ketakutan. Dan makhluk itu tidak kami jumpai ketika yang kedua lewat. Perempuan itu Masya Allah sampai tergetar dan dia berkata, tidak ada yang saya lakukan pada saat itu kecuali satu, saya berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah ketika menyebut nama Allah, maka Allah yang akan hadir. Semua makhluk itu tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah yang maha kuat ketika sudah dizikirkan oleh seorang manusia. Makanya para pemuda juara itu kalau pengen bertanya di mana saya akan menemukan betul-betul kehadiran Allah, dalam zikirmu. Dalam zikirmu kamu akan menemukan Allah. Makanya pemuda tadi disengat kala jengking. Ketika disengat kala jengking, maka dia dikatakan oleh Rasulullah, coba kamu berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka pastinya kala jengking itu tidak akan menggigitmu. Itu yang